Di majelis ini ya yang berkumpul semua adalah santri-santri Buya Sakur. Dan yang kita baca ini adalah doa wa mimma. Kalau kita di sini membaca doa wa mimma ya, kaya itu bukan prioritas. Sugihku dudu nomor siji. Yang diprioritaskan oleh kita itu adalah Allahnya. Di dalam kita menjalani kehidupan ini ya, kita harus punya tujuan terlebih dahulu ya. Tujuan kita adalah Allah. Baru ketika kita sudah mempunyai tujuan, baru kita berjalan menuju Allah. Di doa wa mimma ini Buya berharap kita sebagai santri-santrinya bisa untuk menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain ya, orang-orang yang hatinya lembut ya, orang-orang yang hatinya legowo, gampang nerima salah kah aja ya. Jangan seumpamanya yang di yang di dalam diri kita itu volume yang diperbesar itu ya, jangan merasa benarnya, akan tetapi volume yang diperbesar itu harus merasa bersalahnya gitu. Kata Allah dalam Al-Quran, ketika Allah memberikan rezeki kepadamu, itu bukan hak kamu semua, akan tetapi ada hak mereka, yatim, jompo, dan fakir miskin. Ketika kita rezekinya merasa diberi oleh Allah, maka nanti kedermawanan kita akan muncul. Akan tetapi sebaliknya, kalau rezekinya itu merasa datang dari diri kita sendiri ya, maka nanti kita akan sulit untuk bisa berbagi dengan orang lain. Jadi tujuan diadakannya doa wa mimma ini, semua yang hadir pada malam hari ini semoga bisa banyak bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Amin. Karena kata Rasulullah sendiri begini ya, hambaku siapapun ya yang jarak dengan aku, kata Rasulullah, itu jaraknya sangat dekat, bahkan ya menjadi bagian dari aku, kata Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah ya orang yang waktu di zaman Rasulullah itu ya, yang mendukung dakwahnya Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, siapapun ya yang menafkahkan hartanya pada jalan Tuhan, dan harta itu diberikan kepada Rasulullah ya untuk mendukung perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam, itu mereka orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Nah, sekarang sudah sekitar 1450 tahun lebih ya, sampai ke kita sekarang. Berarti nanti siapa orang yang dekat dengan Rasulullah ya, ditarik ke zaman sekarang, siapa orang yang dekat dengan Rasulullah? Yang dekat dengan Rasulullah itu adalah mereka yang menafkahkan ya
hartanya ya ditaruhnya tepat ke orang soleh. Kalau kita yang sekarang kita paham ya, orang soleh itu sudah ada di depan mata kita, yaitu beliau guru kita yang sangat mulia, Buya Sakur ya. Siapapun yang menafkahkan hartanya saeutikan jeung batur teh, saeutikanana jeung buya. Kalau kita punya rezeki berapapun dan berbagi dengan orang soleh, dengan Buya Sakur, itu Buya pasti akan menempatkan harta kamu tepat untuk Tuhan. Paham nggak maksud saya? Paham, insya Allah. Begini, ya, ketika kamu mendapatkan rizki dari Allah dan rizki itu bukan hak kamu semua, akan tetapi ada hak mereka, ya, orang yang selalu bekerja kepada Allah, yatimnya, jomponya, orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, harta yang kamu miliki itu berbagi dengan mereka. Siapa? Orang yang kamu yakini, ya, orang tadi berhati baik. Untuk mengetahui orang itu baik, ilmu di situ sudah tidak berfungsi. Akan tetapi yang paham siapa orang itu baik atau tidak itu hati kamu. Nah, ketika hati kamu meyakini dia orang soleh, dia orang baik, kesana harta kamu ya ditempatkannya ke sana, ke orang soleh itu. Karena orang soleh nanti akan menempatkan hartanya tepat untuk Tuhan. Ya. Kalau untuk Tuhan itu apa? Untuk orang lain, untuk sosial, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk kemanfaatan umat, untuk kemanfaatan banyak orang. Jadi ya kita ya berbagi dengan mereka gitu. Terutama yang diyakini ya oleh hati kamu itu adalah orang soleh gitu. Saya melihat sebenarnya orang-orang dermawan itu tidak sedikit sebenarnya. Saya melihat banyak orang-orang yang dermawan. Akan tetapi ya terkadang orang dermawan ini terkadang kecewa. Orang dermawan ngasih uang, tolong bangun 4 ruangan kelas untuk sekolah madrasah. Uangnya ditransfer masuk. Ketika yang punya uang itu datang, yang 4 ruangan itu nggak jadi. Yang jadinya apa? Dia beli mobil baru. Nah, di sini orang-orang dermawan itu kecewa. Karena apa? Ya, yang dipercayanya tidak amanah. Saya yakin siapapun kalau dipercaya sama orang-orang yang dermawan itu amanah, ya, nanti orang dermawan itu akan berbagi rezekinya istiqomah. Terkadang gitu, yang dipercayanya itu orang yang dermawan ini ngasih uang ke si A, dia percaya gitu, tapi kenyataannya dia nggak bisa menjaga amanah itu. Makanya dari sekarang ya, insya Allah kalau dalam diri kita itu melekat identitas ya orang yang dermawan, itu melekat pada diri kita ya, insya Allah bukan lagi kelak nanti di akhirat ya, di dunianya saja kita sudah bisa merasakan kenyamanan hati yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bukti kita ya masih hidup itu dengan selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Kalau di dalam kehidupan ini kita tidak pernah menebarkan kebaikan ke dalam hati siapapun, ya,
berarti kita sudah menjadi bangkai sebenarnya. Hanya bangkai-bangkai yang berjalan saja. Kenapa? Karena tidak ada kemanfaatan sama sekali. Orang yang hidup itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang sekitarnya. Orang yang seumpamanya dia hidup tapi dia mati karena nggak ada kebaikan. Semoga di malam hari ini ya, kita semua santri-santri Buya yang hadir pada malam ini ya, setidak-tidaknya kita belajar untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silang, katakan silang.